Hai Kak, mari kita simak lagi alur ceritanya Wu Ying San Qiandao. Gasken. Saat Dai Yao Yao berbicara, suaranya melompat dari atap, cahaya bulan menyinari sosoknya yang ramping, pinggangnya yang ramping bulat dan ramping, dan ketika dia bergoyang dengan lembut, pinggangnya berputar seperti pinggang ular yang indah, menawan dan menawan. Su Wuzu duduk di atap dan melihat sosok Dai Yao Yao yang menghilang dengan senyum di wajahnya. Kalah darimu. Mungkin sulit bagi orang lain untuk membentuk siklus 8 meridian, tetapi baginya, meskipun tidak mudah, itu tidak sulit. Seni pengobatan yin yang didasarkan pada keseimbangan yin dan yang, menyelaraskan 5 elemen pada intinya, dan keseimbangan qi dan darah tidak terkecuali, dia memiliki cara untuk menyelesaikannya. Dai Yao Yao, meskipun dia tahu bahwa keterampilan medisnya bagus, masih ada kesalahan dalam perkiraannya. Melihat bulan yang cerah di langit, Su Wuzu hanya berbaring di atap, tetapi dia tidak peduli dengan kerasnya ubin. Meskipun dia suka bulu yang lembut, dia suka menikmatinya. Tapi itu bukan seseorang yang tidak mengalami kesulitan, dia juga tidur di gua-gua stasiun kereta api, dan dia senang dengan segalanya. Keesokan paginya, Lin Qingshan datang ke Wutang, dia terluka parah di dabi, dan dia baru pulih dari lukanya hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Wutang setelah beberapa hari. Dia awalnya berpikir bahwa Dabi terluka parah sehingga pamannya harus memaafkannya. Tetapi melihat gudang senjata yang masih kosong, wajah Lin Qingshan runtuh. Paman saya masih belum memaafkan dirinya sendiri. Apakah itu karena dia curiga bahwa saya lebih dari encer? Namun, keluarga Qin saya mencoba yang terbaik. Kakak Lin, kamu akhirnya di sini. Aku sangat merindukanmu. Su Wuzu melihat Lin Qingshan di Wutang, dan dia sangat bersemangat sehingga dia pergi untuk memeluknya. Dan gudang senjata itu diisi ulang, pria yang baik. Melihat Su Wuzu mendekatinya dengan tangan terbuka, Lin Qingshan melangkah mundur dengan ngeri. Apa yang akan kamu lakukan? Dia sudah tahu kekuatan Su Wuzu, dan dia takut akan balas dendam Su Wuzu. Kakak Lin, aku sangat merindukanmu. Tanpamu, aula seni bela diri akan suram. Su Wuzu berpikir bahwa hari ini, gudang senjata itu kosong. Dia sangat sedih, dan dia sangat merindukan Lin Qingshan. Jangan mendekatiku. Melihat Su Wuzu terus berjalan ke arahnya, Lin Qingshan menjadi pucat karena ketakutan. Saya mendengar bahwa orang ini mengalahkan Qin Yunji tadi malam, dan dia pasti ingin mengalahkan saya. Kakak Lin, kamu. Su Wuzu hendak mengucapkan terima kasih kepada Lin Qingshan ketika dia melihat Qin Li datang. Ketika Lin Qingshan melihat pamannya, dia berteriak dengan penuh semangat, "Paman, selamatkan aku tahu aku salah, aku tidak akan pernah menjual berita tentang keluarga Qin lagi, tolong maafkan aku." Qin Li awalnya datang ke sini untuk mencari Su Wuzu, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, wajahnya membiru, dan dia memelototi Lin Qingshan dan berkata, "Kamu mengkhianati berita tentang keluarga Qin." Lin Qingshan tampak kosong. Apa maksudmu? Gudang senjata itu bukan peringatan pamanku. Tunggu sampai aku akan membersihkanmu. Qin Li mendengus dan menatap Su Wuzu lagi, sedikit mengernyit. Lin Qingshan baru saja berteriak minta tolong, apakah Su Wuzu membalas dendam? Dia memiliki sedikit hati kakak Su di sana. Kekuatan kosong, karakter benar-benar buruk. Su Wuzu, ikut aku. Qin Li berkata kepada Su Wuzu dengan wajah muram. Su Wuzu tidak tahu apa yang dicari Qin Li. Dia mengikuti di belakang Qin Li, memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan kembali 10.000 tael yang dia miliki bersamanya. Bukankah kamu harus berpura-pura menjadi bayi yang baik untuk sementara waktu? Nah, ini adalah cara yang baik untuk menipu uang terlebih dahulu. Perak tidak hanya mewakili kekuatan, tetapi juga menikmati hidup. Meskipun dia bisa tidur di Wutang, tapi siapa yang tidak ingin memiliki kehidupan yang baik? Ketika si Jia Zaizi mendapatkannya, dia harus mengeluarkan uang untuk mendandaninya, dan dia harus menunjukkan kepada dunia ini betapa nyamannya estetika modern. Kekuatan macam apa kamu? Ini adalah kalimat pertama yang ditanyakan Qin Li kepada Su Wuzu. Lusa Su Wuzu tidak menyembunyikannya. Kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu, tetapi si Seng dan yang lainnya tidak melakukan kesalahan. Gumam Qin Li. Su Wuzu ingin mengatakan bahwa pada saat itu, dia benar-benar tingkat ke-7 lusa, tetapi setelah memikirkannya, dia masih tidak mengatakannya. Kamu pintar. Kamu sengaja menyembunyikan sebagian dari kekuatanmu untuk menakuti Xie Guangping dan membiarkan mereka menyerang tikus itu.
Ini juga membuatmu meninggalkan kontrak perjudian palsu dan membiarkanmu pergi. Wajah Qin Li sedikit melunak. Dia mendengar tentang kejadian kemarin meskipun dia merasa bahwa Su Wuzu impulsif. Qin Li masih mengagumi sikap Su Wuzu untuk membela putrinya. Aku serius tentang taruhan itu, Su Wuzu berkata. Aku akan melawannya dalam beberapa hari. Pertempuran macam apa kamu adalah tingkat ke-8 dari hari yang diperoleh? Bisakah kamu menjadi lawan dari tingkat ke-9 dari hari yang diperoleh? Nah, kamu berada di rumah Qin akhir-akhir ini, jangan keluar, jangan sampai terjadi kecelakaan. Tegur Qin Li. Jika orang ingin jujur, mereka harus melakukan apa yang mereka janjikan. Ini tentang reputasi. Su Wuzu berpikir dalam hati, bagaimana dia bisa memenangkan kembali rumah keluarga Si tanpa berkelahi. Kamu memiliki reputasi untuk kentut. Qin Li tertawa marah. Su Wuzu tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Qin Li, jadi dia hanya bisa berkata dengan lemah, saya pikir itu bisa diselamatkan. Simpan pantatnya. Qin Li berpikir dalam hati bahwa jika dia bukan penatua, dia akan langsung meludahi wajah Su Wuzu. Dia berkata dengan tegas, kamu hanya di tingkat ke-8, jadi jangan pergi berduel dengan Xie Guangping lagi. Jangan terlalu percaya padaku, ini pasti berpikir bahwa saya tidak bisa melakukannya, Xie Guangping. Su Wuzu tidak ingin melanjutkan keterikatan dengan Qin Li dalam masalah ini. Dia menunggu Qin Li untuk terus berbicara. Dia tahu bahwa Qin Li pasti tidak hanya mencarinya. Benar saja, saya mendengar Qin Li melanjutkan, sebagian besar pendapatan keluarga Qin berasal dari penjualan senjata, yang merupakan tulang punggung keluarga Qin. Sekarang keluarga Mao dan Li menggunakan senjata yang memelihara Taoisme, dan kualitas senjata. Keluarga Qin lebih baik daripada senjata keluarga Qin. Industri ini sedang menurun, dan sekarang enggan untuk bertahan, mengandalkan akumulasi dari mulut ke mulut keluarga Qin selama bertahun-tahun. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Cepat atau lambat, keluarga Qin akan diganti, dan kemudian akan melekat pada kekuatan kecil di bawah pohon besar keluarga Qin. Mereka semua akan berantakan, dan keluarga Qin dalam bahaya. Bukan masalah besar untuk memelihara senjata dengan Taoisme, mengapa kamu tidak mencobanya untukku, kata Su Wuzu kepada Qin Li. Qin Li telah lama terbiasa dengan kesombongan Su Wuzu, jadi tentu saja dia tidak menganggapnya serius. Dia berkata pada dirinya sendiri, dengan matamu tertuju pada Tao, tidak akan lama baginya untuk memahami arti dari Tao. Dan keluarga Mao dan Li pasti tidak akan bertanggung jawab. Dia berhasil memahami arti Tao, dan keluarga Si adalah contohnya. Saya khawatir mereka akan menembak matanya lagi. Saya selalu ingin tahu tentang satu hal, mengapa keluarga besar Qin bahkan tidak bisa menahan seniman bela diri dengan niat bela diri. Tetapi dengan niat bela diri, alam Qi dan darah dapat melakukannya, tetapi keluarga Qin tidak dapat menahannya. Alam Qi dan darah terlalu lemah, kata Su Wuzu. Dibuat anak ini mengejek keluarga Qin, dia berpikir bahwa jika dia memiliki kekuatan, dia sangat kuat. Kamu tahu, prajurit biasa hanya dapat memiliki niat bela diri ketika mereka tiba di alam harta karun ilahi. Jika mereka dapat memiliki niat bela diri di alam Xiantian, mereka semua jenius. Bagaimana orang jenius bisa begitu baik, apa maksudmu, hehe? Kapan Anda bisa menyingkirkan ambisi tinggi Anda, kata Qin Li. Su Wuzu cemberut, tidak ingin memberitahunya bahwa dia memiliki niat pedang sebelum dia mencapai alam Qi dan darah. Di seluruh kota Linan, hanya ada 10 alam Xiantian, dan mereka adalah 10 master teratas di kota Linan. Namun, tidak ada yang bisa mengembangkan niat bela diri. Kali ini, keluarga Mao dan Li tidak tahu di mana menemukan seniman bela diri yang mengembangkan niat bela diri. Tempatkan keluarga Qin dalam krisis, kata Qin Li. Itu sebabnya keluarga Qin tidak tahan karena dia masih seorang seniman bela diri, dan dia masih lemah. Gumam Su Wuzu. Qin Li sangat marah sehingga anak ini hanyut, dan dia bahkan tidak memikirkan kebajikannya sendiri. Dia sebenarnya tidak menyukai keluarga Qin karena lemah. Jika keluarga Qin tidak melindungimu, kamu akan dipukuli sampai mati. Dahulu kala, seorang seniman bela diri dapat menempatkan keluarga Qin dalam krisis, tampaknya keluarga Qin lemah. Tapi Anda tidak mengerti arti kota Linan di Yunzu. Sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, Yunzu telah dilupakan oleh dunia luar. Yunzu hampir tidak berlatih seni bela diri dan keterampilan bertarung. Ini adalah kemewahan bagi orang-orang di Yunzu untuk menjadi seniman bela diri. Ditambah dengan fakta bahwa orang luar tidak berani masuk dengan mudah,
Yunzu memiliki status yang dihormati di alam bawaan, dan keluarga Qin juga naik karena ini, peringkat di antara 6 keluarga besar di Lin sebuah kota, Yunzu. Untuk seseorang yang selalu cukup arogan untuk berpikir bahwa dia dapat memasuki Dao dengan kata-kata, Qin Li tidak ingin berbicara omong kosong dengannya lagi, dan secara langsung menyatakan tujuannya lihatlah ke dalam Dao, dan dengan cepat memahami arti dari Dao. Ketika krisis keluarga Qin kami akan diselesaikan secara alami, tapi saya takut keluarga Mao dan Li akan mengambil risiko. Ada banyak hal dalam keluarga Qin yang harus saya tangani. Saya tidak bisa tinggal di rumah Qin sepanjang waktu. Anda tidak lemah. Saya harap Anda dapat melindungi mata ketika saya tidak berada di rumah Qin. Jenis perlindungan yang dekat mata Su Wuzu berbinar, Paman Qin, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Bukankah Qin Kingmu tidak membiarkan dirinya memasuki ruangan untuk membicarakan cita-citanya? Jadi sekarang setelah dia mendapat perintah, bisakah kamu menghentikanku? Tidak masalah jika keluarga Qin benar-benar hancur. Jika kamu masih di sana, masih ada harapan. Qin Li tiba-tiba menghela nafas, jelas. Qin Li juga sangat pesimis. Hancur itu tidak bisa dihancurkan, kata Su Wuzu. Senyum muncul di wajah Qin Li. Meskipun Su Wuzu memiliki segala macam kekurangan, setidaknya dia memiliki hati nurani, dan keluarga Qin tidak perlu membayarnya untuk memperlakukannya seperti ini selama ini. Keluarga Qin telah dihancurkan, jadi 10.000 tael dari keluarga Su akan hilang. Su Wuzu berkata kepada Qin Li, Paman Qin, mengapa kamu tidak memberikannya padaku dulu? Oke, wajah Qin Li membiru, dan dia berkata kepada Su Wuzu, apa lagi yang kamu inginkan? Saya mendengar bahwa Paman Qin mewariskan satu set keterampilan tempur dari ayah saya, tetapi saya tidak tahu apakah Paman Qin dapat memberikannya kepada saya. Dai Yao Yao berkata bahwa Xie Guangping telah mempelajari satu set keterampilan tempur, jadi untuk amannya, akan lebih baik jika dia bisa memiliki satu set keterampilan tempur sendiri. Terlebih lagi, ada seperangkat keterampilan tempur untuk meningkatkan kekuatan tempur. Di masa depan, jika keluarga Qin benar-benar berubah, ia juga dapat berkontribusi sedikit. Wajah Qin Li sangat suram, anak ini benar-benar serigala bermata putih. Saya hanya memiliki sedikit kekuatan, dan saya ingin mengambil kembali semuanya dari keluarga Su. Mungkinkah saya, Qin Li, masih bisa mengingini barang-barangnya? Saya pikir dia kuat dan karakternya bagus, tapi dia tetap saja sombong dan egois. Benar, kekuatannya bisa disembunyikan, tetapi bagaimana menyembunyikan sifat manusia, itulah sifatnya. Dia telah memperlakukan Su Wuzu sebagai anaknya selama ini, tetapi di dalam hati Su Wuzu, mungkin dia Qin Li mendambakan hal-hal dari keluarga Su-nya. Qin Li tiba-tiba sedikit berkecil hati. Kemarahan di wajah Qin Li menghilang sepenuhnya, dan dia berkata tanpa ekspresi membelah langit, teknik pedang, aku hanya akan menunjukkannya sekali. Saat dia berbicara, 3 pola prasasti muncul di telapak tangannya, 3 pola prasasti membentuk segitiga, dan pola prasasti itu bergabung menjadi pisau panjang yang dia pegang di sepanjang telapak tangannya. Pola prasasti muncul 9 kali berturut-turut dan menyatu menjadi pisau panjang 9 kali. Keterampilan tempur 3 tingkat. 3 pola prasasti mewakili 3 tingkat, dan resonansi terintegrasi 9 kali, yang merupakan peso dari Dacheng. Pengembangan keterampilan tempur adalah penggunaan kekuatan. Pembentukan pola prasasti di telapak tangan diintegrasikan ke dalam senjata, yaitu untuk mengintegrasikan senjata dengan dirinya sendiri, sehingga senjata dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Garis-garisnya pola prasasti juga sama dengan pembuluh darah yang mentransmisikan kekuatan. Cara kekuatannya berbeda, sehingga susunan dan komposisi pembuluh darahnya juga berbeda. Qin Li berpikir bahwa Su Wuzu tidak pernah terkena keterampilan bertarung, dan menjelaskan hal-hal yang paling mendasar kepadanya. Tebasan membelah langit yang ayahmu berikan kepadaku adalah bahwa setiap tebasan dapat memotong kekuatan penuhnya. Saat Qin Li berbicara, dia memegang pedang panjang, membalik pedang panjang di tangannya, menggerakkan langkahnya, dan menebas langsung ke arah kekosongan. Tiba-tiba, cahaya pedang meletus, dan angin melolong, memutuskan kekosongan, membawa badai. Su Wuzu menyaksikan dari samping, dan pada saat ini, dia juga merasakan sakit yang membakar akibat badai yang muncul. Terima kasih Kak.